fenomenal ini Mas ya. Kita bisa lihat ciri khas tentang kerajaan Majapahit. Kita bisa lihat di sini. Ini merupakan simbol dari kerajaan Majapahit. Dan yang paling menarik, candi ini adalah menggunakan beberapa bahan bangunan untuk pembuatan candi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hadi Wijaya. Di sini untuk kesempatan kali ini saya berada di Candi Rimbi. Ini adalah merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit klasik yang berada di Kabupaten Jombang, tepatnya di Bareng, yang ada di Rimbi, Bareng, Kabupaten Jombang. Oke, sekarang kita lihat langsung lebih dekat. Kemudian nanti kita akan nanya-nanya sama Ki Ronggo Warsito juga dengan Pak Ji Sang Petualang. Oke, sekarang kita akan lihat lebih dekat lagi. Pak Ji sendiri, gimana ini untuk masalah lokasi Candi Rimbi ini Pak Ji? Ya, mengenai candi ini cukup bagus sekali, cukup cantik, dihiasi dengan hiasan-hiasan di batu-batu ini, dinding. Nah ini begitu halus palatannya, begitu teliti, dan orang dulu sudah mengenal seni. Ya kita bangga sekali, peninggalan yang wajib kita amankan, kita lindungi dan kita. Jadi seperti apa yang dikatakan Pak Ji Sang Petualang tadi, sebagian besar dari Candi Rimbi ini adalah terbuat dari batu andesit. Sebenarnya di sana juga ada dari sebagian kecil itu ada batu kapur. Tapi saya juga kurang tahu apakah batu kapur itu memang dari dulu asli dari awal atau sudah rekonstruksi sebagai penataan ulang. Coba kita nanti tanya-tanya sama sama Ki Ronggo Warsito lebih jelasnya bagaimana. Ini sudah ada Ki Ronggo Warsito juga sama Pak Ji Sang Petualang. Coba barangkali ada sedikit penjelasan untuk candi ini, Candi Rimbi ini. Jadi sehubungan dengan Candi Rimbi ini merupakan masih pembangunan di era kerajaan Majapahit klasik Mas. Nah, kemudian nama Arimbi ini diambilkan dari salah satu tokoh pewayangan, yaitu namanya Dewi Arimbi, yaitu seorang raksasa itu yang dinikahi oleh Bima. Nah, dari pernikahan inilah antara raksasa dengan manusia ini melahirkan seorang anak yang tangguh yang bernama Raden Gatotkaca. Nah, apa hubungannya antara dengan Candi Rimbi ini dengan Majapahit? Kalau kita melihat, memang letak dari Majapahit dari kesini itu sangat strategis dan sangat dekat sekali dari kerajaan Majapahit. Ini merupakan tempat pendarmaan dari putri dari Raden Wijaya, Dyah Wijaya Tunggadewi. Karena setelah meninggalnya sang putri Dyah Wijaya Tunggadewi ini, setelah jarak 12 tahun barulah dilaksanakan upacara pendarmaan untuk mengenang jasanya untuk sebagai seorang putri dari kerajaan Majapahit sendiri. So, memang dilakukan setelah 12 tahun dari meninggalnya putri tersebut. Selain Candi Rimbi ini memang selain akses jalannya luar biasa, cukup bagus. Kemudian kita bisa melihat tamannya yang hijau-hijau ini, sehingga sangat mendukung dari keindahan dari Candi Rimbi ini. Nah, yang dulunya di sini juga pernah ditemukan sebuah arca Dewi Dyah Wijaya Tunggadewi di tempat ini. Kemudian patung itu dibawa ke Museum Nasional di Jakarta sana. Buka terus ketutup, kemudian pun semprot ya. Tiang-tiang ngarani Dewi Rimbi. Akhirnya kok dibuka. Biyen wong biyen ngarani Dewi Rimbi.
Dewi Rimbi. Asli wong kene. Nggih. Dewi Rimbi. Kertone iki Bang namine Bang. Terus Siwa. Betara Siwa. Sutomo. Betara Siwa. Nunggil. Nggih. Terus recone niku ten pundi? Hah? Recone niku ten pundi? Betul tuh. Atas. Oh. Atau betul. Tekan museum malah nggih. Nggih. Kalau kita melihat dari sebelah selatan, memang kondisinya itu sudah runtuh, Mas. Namun kalau kita melihat rekonstruksi dari sebelah sini, kita masih bisa melihat lebih jelas ornamen bentuk asli dari Candi Riwi. Dimungkinkan dulu itu bentuknya bujur sangkaran gini, sehingga karena faktor alam kemudian runtuh atau mungkin kena bencana alam atau lainnya, karena tertelan oleh waktu juga lama, sehingga menyebabkan Candi Rimbi ini berbentuk seperti ini. Kita bisa melihat dari sebelah sini, ini yang bagian. Kalau kita lihat dari sebelah utara, ini masih lihat ornamen yang menjulang tinggi. Jadi bentuk aslinya dari selatan itu seperti ini. Karena itu tadi runtuh itu, sehingga batu-batunya diletakkan di sini, sehingga tidak ada upaya untuk rekonstruksi penyusunan kembali. Kepala buto ya istilahnya. Ya, atau kala lah orang. Nah, kala itu kemungkinan itu dulu ada di atas sana. Nah, ini mungkin ada gempa bumi ataukah angin topan ataukah apa itu sehingga untuk di sini. Saya akan menjelaskan beberapa relief yang ada di sini. Ini merupakan Garuda Wisnu. Ini Garuda ya, Garuda Dewa Wisnu. Kemudian ini ada sosok dari, mungkin nggak jelas tapi ini kalau istilahnya restu lah. Orang Jawa ngarani pangestu atau doa restu. Kita bisa lihat dengan jelas. Kemudian di sini juga ada sebuah patung seperti hewan ya. Biasanya seperti Arcanandi. Hewan Nandi itu biasanya pengawal setia dari Dewa Siwa. Juga itu ada. Kemudian di sini juga masih ada beberapa relief. Ya, hampir mirip semuanya. Nah, ini yang paling fenomenal ini, Mas ya. Kita bisa lihat ciri khas tentang kerajaan Majapahit. Kita bisa lihat di sini. Ini merupakan simbol dari kerajaan Majapahit, yaitu seperti Surya Majapahit. Ini seperti Surya Majapahit. Kita lihat bagian ini. Ini melambangkan kejayaan kerajaan Majapahit atau orang-orang menyebutnya Surya Majapahit. Ini biasanya lebih kita temui kalau ukuran-ukuran seperti ini di Trowulan sebagai pertanda simbol dari kerajaan Majapahit. Dan yang paling menarik candi ini adalah menggunakan beberapa bahan bangunan untuk pembuatan candi ini. Kita bisa lihat dari bawah, ini merupakan ciri khas sendiri dari Majapahit, yaitu berupa bata kuno yang ukurannya sudah cukup besar, lebar dan panjang. Kemudian di atasnya ini merupakan batu andesit. Ini hampir di setiap daerah itu mesti ada perpaduan ini. Dan yang menariknya sekali, nah, di sini ada yang namanya batu kapur. Ini biasanya adanya di wilayah utara Pulau Jawa, biasanya di daerah Lamongan, Tuban dan Gresik. Ini masih kayak melekat, Mas ini. Ini mungkin kan masih melekat, atau memang kalau posisinya kita melihat seperti ini masih asli, Pak. Jadi memang seperti ini kondisinya, karena asli melekatnya cukup melekat sekali. Ini dari batu kapur. Ini persis seperti di mana dulu kerajaan Airlangga yang ada di situs Pataan. Jadi luar biasa. Di sini ada pondasinya itu berbagai macam, ada batu marah, batu bata merah kuno, batu andesit dan batu kapur. Bagian bawah juga bisa kita lihat. Pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video untuk kali ini, dan saya rasa pertemuan kali ini saya cukupkan sekian karena tadi sudah diterangkan baik oleh Ki Ronggo Warsito dan juga Pak Jijang Petualang. Saya rasa semua sudah jelas, dan
kiranya informasi ini cukup bagi kita semuanya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Candi Rimbi, bagaimana sejarahnya. Saya rasa sudah cukup Pak Ji ya. Pak Ki gimana Ki? Cukup saya rasa ya. Saya kira udah cukup Mas. Jelas. Oke, sampai ketemu lagi dengan video-video kami yang berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe Pencet tombol lonceng dan juga share video ini kepada teman-teman kalian oke. supaya teman-teman kalian tahu apa yang kalian lihat. Dan Oke? mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke. Bagus sekali. Oke. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali atas dukungan para pemirsa semuanya yang sudah mensupport channel kami sehingga bisa berkembang. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur sama LM. Mantap. Mantap.